Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Febrian. Saya dari kelas era 7 dengan nomor NIM 6120 1230 261, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ataupun menerangkan tentang jurnal umum dalam akuntansi. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatatkan berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Secara sederhana, jurnal umum ini identik dengan buku harian, di mana dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi debit ataupun kredit yang terjadi dalam urutan tertentu. Meskipun demikian, proses pembuatan jurnal umum tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus dengan dasar ilmu akuntansi. Dan tujuan dari dibuatnya jurnal umum ini tentunya untuk melakukan identifikasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan dibuatnya jurnal umum dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, untuk memenuhi ataupun untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Dan manfaatnya untuk melihat dan mengetahui informasi tentang debit ataupun kredit dan tentang penambahan atau pengurangan sebuah perkiraan dalam perusahaan jasa. Untuk mengetahui berapa jumlah yang akan masuk pencatatan, untuk melihat dan mengetahui berapa jumlah yang akan dikreditkan atau didebitkan yang seharusnya memiliki nilai yang seimbang. Dan di dalam jurnal umum pula ada beberapa fungsi, yaitu fungsi historis. Artinya, jurnal umum melakukan pencatatan setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal umum juga menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus yang dilakukan dengan sistematis dan kronologis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Setiap perubahan transaksi yang terjadi harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum. Proses ini dilakukan agar pembuatan laporan keuangan perusahaan lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini akan meliputi penggolongan nama akun, pencatatan dalam debit atau kredit serta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruksi. Catatan yang terdapat dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum ini bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi juga bersifat instruksi. Dan yang terakhir yaitu fungsi informatif. Catatan dalam jurnal juga memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Cara membuat jurnal umum. Setelah mengetahui apa itu jurnal umum dan memahami prinsip dasarnya, kamu bisa mulai mencoba membuat jurnal umum sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu lakukan dalam membuat jurnal umum. Yang pertama yaitu memahami persamaan akuntansi.
Pemahaman akuntansi diperlukan untuk mampu mengidentifikasi bagaimana menginput transaksi ke dalam jurnal. Hal ini termasuk dalam menentukan akun yang digunakan serta menentukan sisi debit ataupun kredit. Yang kedua, dikumpulkan dan lakukan identifikasi bukti transaksi. Jika kamu sudah memahami persamaan akuntansi, kini kamu bisa mulai untuk mengumpulkan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan dalam jurnal. Bukti transaksi bisa meliputi nota, invoice, faktur, atau kwitansi yang bisa diidentifikasi dalam proses berikutnya. Yang ketiga yaitu mulai mencatat jurnal umum. Setelah melakukan identifikasi transaksi yang akan diinput dalam pencatatan jurnal umum, kamu bisa memulai pembuatan jurnal umum dengan menggunakan double entry system. Format penulisan jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, akun, keterangan, referensi atau ref, kredit, dan debit. Itu dia penjelasan seputar tentang jurnal umum. Pada intinya, jurnal umum merupakan sebuah kegiatan pencatatan segala bentuk transaksi dalam keuangan akuntansi perusahaan jasa. Ingat ya, saat membuat jurnal umum, kamu harus berhati-hati terhadap transaksi yang akan kamu input dalam pencatatannya. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan contoh soal dari jurnal umum PT Jaya Abadi per 31 Januari 2018. Pada tanggal 5 Januari, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Lalu tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Selanjutnya tanggal 15 Januari membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan tanggal 25 Januari membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu analisis atau identifikasi transaksi. Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas 500 juta di debit. Modal Pak Jaya bertambah 500 juta pada sisi kredit. Harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta di sisi kredit untuk membayar sewa, namun perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta di debit. Lalu aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta. Tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta. Pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta. Aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta di debit. Beban gaji bertambah 25 juta di debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta di kredit. Jadi total akhirnya yaitu di debit 570 juta dan di kredit 570 juta. Kembali lagi yang tadi kita pelajari bahwa pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang. Jadi jika kalian mengerjakan akuntansi tetapi debit dan kredit itu tidak seimbang, maka itu ada kesalahan teknis dalam pembuatan jurnal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam peletakan kata ataupun pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.